Begadang boleh, asal timnya jago. Ya. Chelsea doang yang ngebadut ya sama Liverpool, nanti mungkin konteksnya beda kalau Liverpool ya. Nah sebelum gue mulai jangan lupa subscribe. Kapan mau 1M? Kita butuh playmaker nih. Bantuin daftar ke email grombol@gmail.com kalau lo mau jadi playmaker. Tulis aja subjeknya hiring playmaker ke grombol@gmail.com. Dan jangan lupa kalau kita punya parfum Wembley, ini parfum original Grombol ya kan. Langsung aja kita ke diskusi. Tapi kayaknya masalah di Sumatera ini belum selesai, jadi kita mau mengucapkan bela sungkawa dan doa secepat-cepatnya segera diberikan kemudahan, dan gue dengar sudah masif ada bantuan ke sana. Mudah-mudahan ditambah lagi dan keadaan akan cepat normal secepatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gila lo dapat sampai berapa miliar lo, itu gokil lo. Ya alhamdulillah. Banyak orang-orang yang punya peran influence juga pakai perannya dengan baik. Menurut gue gitu sih. Jadi respect bro. Much respect. Kita langsung ke sepak bola. Masya Allah, tabarakallah, Allah barik fi. Sebelumnya izin Barcelona, izin. Maafkan kami Barcelona. Anda jago. Biasa aja. Akuin. Lu nggak ngakuin? Bukan nggak ngaku. Tadi lu bilang biasa aja. Siapa yang ngomong biasa? Tadi? Nggak ada bukti, nggak ada muka gue. Oh gitu. Jago dong Rim. Iya jago. Gue jujur, gue prediksi, gue setuju sama prediksi Karim ya, bukan gue prediksi, tapi gue setuju sama prediksi Karim. Dan di depan saya, nih tolong kamera ke depan. Basya juga setuju sama prediksi Karim. Saya prediksi Barca menang. Nggak ada. Lempar batu semenci tangan ya. Gila orang-orang. Karena menurut gue logically Barcelona waktu itu ya, ya kan, Atletico udah istirahat, bisa nurunin full power ya kan. Tapi gue lupa satu hal. Barcelona kedatangan pemain kunci, bukan kedatangan, siap pemain kuncinya, yaitu Rafinha. Dan terbukti kunci kesuksesan era Hansi Flick itu Rafinha. Dan kemarin di Camp Nou nabok si siapa? Bilbao akhirnya kan? Berapa? Kok Bilbao sih? ATM. Bilbao sebelumnya 4-0 ya. Nabok ATM akhirnya 3-1. Gol awal dibuka sama Baena. Gol yang sebenarnya cenderung apa yang gue bayangkan untuk ngalahin Barcelona gitu kan, dengan cara Baena ya. Tapi problemnya ATM ini gak punya kualitas yang baik di sisi midfield. Maksudnya secara defensif midfieldnya tuh bolong banget gitu. Dan garis pertahanannya juga ya so-so biasa aja. Dan dengan adanya Rafinha, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal yang semua bermain izin sangat baik. Gila. Masa begitu Bang? Ya akhirnya bubar tuh Atletico. Iya gitu. Baik banget. Tapi inti menurut gua adalah semua bermain baik dan skornya tidak merefleksikan pertandingan. Yang setuju. Menurut gua skornya bisa lebih. Kalau Lewandowski lebih klinis dan dia miss penalti juga kan. Oblak agak sakit kepala gitu kan. Ini gol lebih banyak. Lewandowski miss penalti juga. Nah, menurut kalian gimana? Berarti gue the same way with Atletico. Atletico juga bisa gol yang lebih banyak. Berapa kali peluang dia sama yang dia masuk, yang dia nge-expose highlandnya, nge-expose highlandnya enggak. Benar. Gak banyak Rim tapi Rim. Iya, beberapa kali itu terjadi. Ya game ini gue ngerasa perbedaannya itu bukan di taktik, perbedaannya adalah di individual yang dipunya. Yeah. Lagi yang gue lumayan setuju di Basya ngomong ini di off cam, gue ngomongin sekarang. Basya bilang dan gue setuju, ya lumayan setuju lah. Cuma nggak tahu kalau kalian setuju sama Basya atau nggak. Ini Basya yang ngomongnya. Katanya kalau misalnya Hansi Flick itu terbantu dengan individual pemainnya. Gue setuju individual. Enggak, tapi for konteks gue setuju. Karena kalau lu ngomongin agresivitas pressingnya dan padu pressingnya Barcelona itu dinahkodai oleh Rafinha. Dan itu nggak digantiin sama siapa-siapa. Pas Rafinha nggak ada itu nggak ada gitu loh. Dan jadi itu yang lo ngomongin bener Rim. Kalau Hansi Flick bergantung ke 1-2 individu for a context, dengan konteks tertentu, gue yakin cules-cules yang nonton juga setuju. Nggak mungkin. Masa nggak mungkin? Nggak mungkin. Lu nggak setuju, cules? Keluar dari. Enggak, gue mau nanya, lu yang nonton, lu nggak setuju kalau Rafinha adalah kunci taktiknya Hansi Flick dan musim lalu lu bisa mencapai segitu banyak glory, segitu banyak kejayaan karena peran Rafinha? Setuju nggak? Harusnya lu setuju. Nggak mungkin setuju. Yang ngomong gue soalnya. Ya, jangan lihat kalau kata orang-orang bijaksana ya. Dengarlah kebenaran walaupun datang dari seorang anak kecil.
Jadi maksudnya bukan kadar kecil. Maksudnya walaupun lo dapat kebenaran dari seorang bocil nih umur 3 tahun, umur 4 tahun. Misalnya ada anak umur 4 tahun ngomong, "Om, jangan buang sampah sembarangan." Nah, lu nggak bisa. Bocil lu tau apaan? Lah emang kan bener jangan buang sampah sembarangan. Gue buang ke mukanya. Gue lempar ke mukanya. Nah, jadi gue setuju tadi Rim sama lu soal pentingnya 1-2 pemain yang kembali, khususnya Rafinha dan Pedri, karena kelihatan Pedri keluar di menit 70-an, Atleti lebih sedikit lebih eksploratif, lebih luas jangkauan permainannya. Terus yang kedua, sebenarnya ini sampai dipuji sama Hansi Flick sebagai pertandingan terbaik musim ini. Yes. Karena bukan hanya menangkan game melawan Atletico, tapi secara intensitas, secara manner, secara gigihnya tuh ada gitu loh. Dan ini ya satu lagi. Berarti Rafinha menjawab foto yang beredar rame itu yang dia duduk sama yang Hansi Flick duduk, habis itu Rafinha nyamperin kepalanya diginiin gitu. Ya berarti benar dia bilang di next game kita akan proof bermain lebih baik secara kolektif. Ini ditunjukkan sama Rafinha dan kawan-kawan bahwa Barcelona bermain secara kolektif lebih baik dibanding game-game sebelumnya. Dan sebenarnya highlight malam kemarin adalah Gerard Martin. Ini seorang left back muda yang 2 tahun lalu, lo percaya nggak? Lo boleh cek di Fotmob atau di mana. 2 tahun lalu dia bermain di Divisi 3. Dan kemarin menghadapi Atletico, salah satu tim terbesar di La Liga. Dia bermain sebagai center back, which dia juga udah bermain sebagai center back pada lawan Bilbao. Dan itu yang dikeluhkan sama fans Barcelona waktu lawan Chelsea. Kenapa yang dipasang Araujo, bukan Gerard Martin? Karena menurut yang menonton, Gerard Martin lebih memiliki kapabilitas untuk menjalankan block line atau defense ala Hansi Flick tuh si Martin lebih dapat, lebih klop gitu. Dan kemarin lawan Atletico dia mencatatkan 9 clearance, 3 interception, 3 tackles, 1 dan hanya sekali dilewati lawan. Bukan hanya secara defensif, bayangkan dia punya akurasi operan 91%. Nah, mungkin kalian bisa kasih sedikit gambaran siapa sih Gerard Martin dan apa yang lo lihat dari dia? Kalau gue ngelihatnya dia seorang left back yang posturnya cukup oke. Emang cukup banyak lah di market sekarang ini atau di pemain-pemain seorang left back yang punya kapabilitas on the ball bagus, dan kalau lu bermain di left back itu kan pasti atribut yang harus lu punya adalah kemampuan 1v1 karena lu akan selalu berhadapan sama winger gitu. Jadi ketika lu punya kemampuan tersebut yang bagus dan lu dengan postur oke, bermain di center back pun sebenarnya nggak jadi masalah, cuma tinggal gimana diadaptasi sama awareness-nya aja. Karena lu kalau space-nya di left back kan mungkin arahnya lebih ke maju mundur atau lebih ke area sisi kirinya misalkan. Tapi kalau center back kan lu kaitan sama midfield juga. Midfield dan lu bener-bener ngeliatnya tuh ke semua lah. Ya, betul. Kanan kiri, tengah, kanan kiri gitu. Jadi gua rasa ini opsi yang bagus juga bagi Hansi Flick untuk naruh di situ. Dan dengan juga tambahan Eric Garcia yang bermain bersama Pedri itu gua rasa kayaknya ini salah satu caranya Hansi Flick juga untuk rest defense dengan Eric Garcia. Mantap. Okay. Dan walaupun mungkin kemarin masih agak sedikit terekspos sedikit, tapi ya memang kalau lu main highline pasti akan terekspos. Cuman masalahnya tinggal jumlahnya aja dengan bisa dilimitasi atau enggak. Itu aja sebenarnya. Jadi clear Atletico kalah ya. Clear Atletico kalah. Nah, maaf nih. Itu nggak orang-orang tuh pas ngeklip tuh nggak ditonton full. Kalau lu tonton full, clear Atletico akan menangis. Gue bilang dia begitu. Gue bilang begitu. Enggak, kayaknya kata Magil mungkin. Dan ini membuat Barcelona tetap di posisi pertama di La Liga. Dan tapi jangan takut karena lawannya Los Blancos Real Madrid juga memberikan kemenangan yang meyakinkan melawan Bilbao. Bilbao ini sudah kalah 4-0 sama Barca, sekarang digebuk lagi sama Real Madrid 3-0. Pertandingan yang cukup menandakan hal positif dari Real Madrid karena banyak elemen-elemen baru dalam permainan Real Madrid kemarin. Tren. Ya, bukan hanya dari line up yang gue prediksi, dia akan pakai dia pakai center back yang baru pulih dari cedera. Ada Trent, ada Militao, ada Rudiger dan ditambahkan Carreras sedikit daripada pemain yang sudah fit in ke strateginya Alonso. Dan akhirnya game ini membuahkan hasil 3-0 dan bintang daripada permainannya adalah adalah Mbappe.
Mbappe red hot form. Kalau ada heat map dia paling That first atas goal, tuh, bro. mapnya, apinya. Hah? Dia ngasih dari tren, abis ini Gila. gila. Nanti kita bahas tren, tapi kita ke Mbappe Yang mana dulu. nih, yang dilari sendiri apa yang Enggak, yang pertama, yang tren ke yang diagonal sama yang tren. diagonal, abis Itu ini yang gol pertama, sendiri. yang pertama. yang dilari sendiri kan? Iya. kan? Iya. Kata Bapak biasa aja golnya. Biasa aja. Kata Bapak biasa aja. Yalah itu cuma karena lawannya 2 Enggak, aja. sebenarnya bukan golnya biasa aja, Pak. Setupnya sebenarnya. Mungkin kita langsung ke gol pertamanya Real Madrid. Bagaimana build up-nya terjadi dari hempasan bola dari bawah kanan dari tren diagonal langsung ke zona 14 atau zona berapa tuh. Nah, itu sesuatu yang dikangenin sama Liverpool. Lo ngerti nggak? Lu nggak perlu repot-repot nge-bypass midfield atau ngelewatin banyak orang, tapi lu punya pemain yang bisa ngasih bola langsung direct ke kaki pemain yang punya certainty, yang punya kemampuan untuk mengkonversi peluang. Dan itu terjadi kemarin kan, diterima sama Mbappe dengan touch yang sangat clean, bersih. Rapi dia. Dia dribble lewatin satu orang dan akhirnya jadi gol gitu loh. Dan ini sesuatu yang dikangenin sama Liverpool gitu loh. Yang Dan sekarang kehilangan tren Liverpool nunjukin itu. bukan hanya di gol pertama, di gol Kamavinga itu yang cross ke Mbappe tren lagi. Tapi itu proses terjadinya gol Kamavinga itu prime Alonso Leverkusen sih. Ya. Bener-bener kombinasi passingnya di around the box tuh di kotak luar sedikit box itu passingnya fluid banget. Ini bener-bener kayak lu nonton bener-bener Leverkusen waktu itu di Bundesliga. Dan gua rasa ini benchmark sih. Gua rasa ini squad yang sangat balance dari Madrid. Karena lu bener-bener punya semua. Lu punya work rate ada di Valverde sama Jude Bellingham, Kamavinga dan Tchouaméni solid. Lu punya speed Mbappe dan Vinicius, tren bisa ngasih umpan-umpan eksplorasi. Gua rasa ini benchmark yang akan mungkin sering dilakukan sama Xabi Alonso di beberapa match ke depan. Gue setuju, tapi masalah soal benchmark yang ditandai sama mainnya si Trent dan Kamavinga lah sebagai goal scorer dan tandemnya Tchouaméni ini malah menjadi kabar buruk karena gue dengar dua pemainnya cedera. Kamavinga sama Trent. Trent cedera, Kamavinga cedera. Yang gue dengar Kamavinga cederanya tipis. Tapi Trent masih question mark nih. Yeah. Kalau Trent nggak sembuh, gue rasa bukan mengganggu Real Madrid, tapi Real Madrid jadi sedikit opsi dalam permainan. Artinya opsi permainan yang Trent hadirkan kan opsi baru nih, dengan directness long ball-nya. Nah kalau nggak ada Trent, bakal mencari cara lain nih, dan itu akan mengganggu mereka untuk nyusul Barcelona yang kita lihat formnya juga lagi bagus banget gitu. Dan di minggu depan menghadapi Man City. Ini akan menjadi match besar, ya kan? Alonso udah ngomong Vini sama Mbappe adalah perkawinan yang klop. Artinya dia nggambarin nih apa-apa yang kita omongin kemarin soal ruang ganti apa itu udah Udah clear. Udah settle. Udah clear. Gitu, dan mereka siap bertanding, berkawin, bertandem dengan baik untuk menghadapi City. Jadi gue butuh Gundo di sini minggu depan. Hari apa kita preview tuh? Senin ya. Kita akan bahas lebih dalam City versus Real Madrid. Oh iya. Karena satu sisi La Liga memang seru, title race-nya, tapi derby kalau gue bilang kemarin Barcelona Chelsea itu derby Eropa lah. Tapi kita tahu berapa tahun terakhir Madrid City derby Eropa juga. Ketemu gitu terus tuh tim. Iya, derby Eropa juga. Jadi kita mau lihat juga. Dan jangan lupa Grombol akan live react Man City lawan Real Madrid, ditunggu aja. Oke? Kita langsung ke Premier League. Ke tim gue aja dulu ya, yang lagi ngebadut kemarin. Jujur, udahlah mau bahas apa gue kagak tahu. Ya kan? Gue mau naik ke Basya aja deh. Gue mau naik ke Basya. Tata Contender bukan? Ya kemarin gini. Ketika gue ngomong tentang contender, kondisinya adalah Caicedo fit, nggak kartu merah. Kan kemarin gue juga bilang nih, kita harus lihat lagi nih setelah nggak ada Caicedo gimana. Ternyata jauh. Tapi lawan Burnley bisa nggak ada Caicedo? Berarti masalah bukan Caicedo. Ya beda dong, Burnley sama Leeds. Menurut gue Leeds itu kemarin bener-bener survival. Nah Leeds lawan Chelsea kemarin kayak tim Anda lawan tim saya. It's a final. Betul. It's a war. Betul. Karena Daniel Farke ini diambang dipecat. Betul. Jadi tapi sebenarnya bukan karena Farke doang sebenarnya. Gue juga lupa. Pertama nih Alan Road. Kedua, Chelsea sama Leeds ini memang punya tradisi rivalry yang agak nggak sehat sebenarnya. Bukan sama MU, sama Chelsea juga. Sama Chelsea juga. Karena FA Cup tahun 70 kalau nggak salah. Gue baru baca main di Athletic. Jadi memang Alan Road selalu menerima Chelsea secara hostile lah, secara
tidak ramah gitu. Oh iya. Dan kedua mungkin ya kombinasi Farke mau dipecat gitu kan. Ya benar-benar kelihatan gitu. Mereka mau menang, bukan hanya mau seri. Mau menang gitu. Berarti yang dipertanyakan adalah apakah kemarin personal Arsenal is just a fluke? It's a fluke. Enggak, menurut gue fluke game ini. Apa? Itu menunjukkan gini. Yang blip yang mana kan? Yang blip yang iya, menurut lu yang blip yang rentetan kemenangan 7 pertandingan mengalahkan Barcelona, menahan Arsenal seri, itu yang blip. Oh enggak, gue nanya. Kalau gue yang blip ini. Gue kan nggak bilang. Itu yang kemarin fluke nih berarti ini enggak. Gue nanya, apakah match yang kemarin yang lawan Arsenal itu it's a fluke? Tidak. Yang fluke yang ini. Yang fluke yang ini. Iya. Kenapa sih lo tadi bilangnya menurut lo fluke yang Arsenal? Nah itu kenapa? Nggak, karena padahal mereka 7 match fluke. sebelumnya. Tapi jangan fokus ke Chelsea Arsenal, udah capek. Dengan 7 match sebelumnya. Bukan 7 match flow sebelumnya. gini. Ini menunjukkan ketika lu masuk ke lapangan lu memberikan ekstra tenaga karena ada kondisi yang harus lu capai, maka performa lu akan meningkat dengan sendirinya. Karena lu akan memainkan permainan intensitas dengan intensitas tinggi gitu loh. Dan itu yang tunjukin sama Leeds. Kalau kita kembali ke Arsenal, itu tunjukkan sama Chelsea saat lawan Arsenal di Stamford Bridge. Dan ini juga tunjukkan sama Leeds saat lawan Chelsea kemarin. Sedangkan menurut gua Chelsea kehabisan bensin, dalam artian harus merotasi beberapa pemain, dan pemain yang sisanya itu yang stay. Tapi menurut gua sebenarnya it's good enough team untuk menang menurut gua. Iyalah. It's good di atas enough kertas sebenarnya. kan? Di atas kertas Iya. tuh Gue setuju. Nggak ada excuse. Enzo Caicedo. Nggak ada excuse. Lu mainin Estevao. Makanya tadi lu bilang kan, makanya waktu lu ngomong nggak ada Caicedo, gue malah menebalkan kalau Chelsea nggak ada excuse, nggak ada Caicedo pun harusnya menang. Iya, cuman Gitu. maksud gua berarti lu nggak punya breaker di tengah Caicedo sama James yang jadi breaker di tengah. Ternyata Chelsea jelek itu. Bukan Sekosong jelek, itu. sekosong Nggak, itu. jelek itu. Enggak, menurut gue sih Sekosong sebenarnya itu. agak simplistik kalau kita mengarahkan ke satu zona atau posisi ya. Karena menurut gue yang bapuk itu Depannya semua. Enggak, hampir semuanya gitu. Yang pertama hampir semuanya bapuk. Hampir semuanya bapuk gitu. Jadi gue nggak mau spesifik ke satu titik. Hampir semua itu demot. Lo ngerti nggak? Ya bener kata lo, bensinnya habis, tapi mungkin bukan bensin fitness ya, tapi bensin motivasi gitu. Jadi complacent karena tim muda ngerasa abis nahan Ya, tim lu Arsenal. terlalu emosional. Iya, ngerasa Tim lu terlalu pemain emosional. muda. Iya, ngerasa abis bisa memperlihatkan performa yang baik lawan Barcelona Arsenal, terus lawan Leeds tuh kayak complacent, kayak cuma Leeds itu satu. Ngerti gak sih lo? Kedua, setup babak pertama itu yang paling problem sebenarnya. Ini secara taktik ya, kita masuk ke taktik nih sekarang. Kalau tadi kan sifatnya ke vibes, motivasi dan chemistry. Yang kedua secara taktik adalah setup defense-nya si Maresca itu di babak pertama itu balik ke era dia awal-awal, di mana dia melakukan rest defense 3-1. RB-nya tuh Chalobah dibikin jadi 3 back. Chalobah, Tosin, Badiashile. Tosin Badiashile ini kemarin sama sekali nggak ada bagus-bagusnya gitu. Chalobah dia bukan RB dan dia nggak dikasih peran untuk menjadi pembantu build up. Gak ada support untuk Estevao di kanan, dari dia tuh nggak ada gitu loh. Jadi dia benar-benar rest defense aja bertiga tuh, 3-1 sama Santos. Nah itu menurut gue kunci stucknya progresi Chelsea gitu. Dan itu baru dirubah di babak kedua. Chalobah masuk ke tengah, Badiashile out, Chalobah Tosin tengah, kanan kasih Gusto. Gustonya bisa bantu Estevao, Cucurellanya bisa, jadi 2 yang di rest defense. Estevao kan turun juga. Estevao cabut juga babak kedua. Iya, maksudnya bisa bantu si kanan, bantu Neto. Neto. 2 fullbacknya tuh jadi punya peran dalam menyerang yang lebih efisien. Baru dapat momentum, akhirnya dapat gol kan? Si Tosin badut akhirnya kan begitu. Nah itu nggak bisa nyalain Tosin full. Sancheznya Bro, juga bego. Gustonya juga bego. Tosin nggak sekali itu. Lo enggak itu. Tosin nggak sekali. Makanya lo berarti lo presiden emosional. Apa sih? Kayak gua ke Ugarte ke Dalot. Gak, Tosin nggak sekali. Kayak gua Ini gue kenal. bacain ya sedikit data Chelsea dengan Tosin ya. Nih, Cain Chelsea dengan Tosin setelah lawan Sunderland ya. Dengan Tosin kita main 5 kali, 2 menang, 1 seri, 2 kalah, 9 kebobolan. Dengan Tosin 5 main, cuma 2 menang 2, kalah 2, 9 kebobolan. Tanpa Tosin 4 game, 3 menang, 3 menang, 0 kalah, 1 kebobolan. Jauh banget bedanya. lawannya siapa? Waktu sama Tosin, Sunderland, Wolves, Karabakh, Burnley, Leeds. Oke. Waktu tanpa Tosin, Spurs, Wolves, Barcelona, Arsenal. Tosin problem nih menurut gue. Iya nih kalau kayak begini. Dan Emang gini, Tosin ini mungkin bukan back jelek, ya kan?
Tapi baik lagi, case ini mirip-mirip sama Disasi. Dia bukan center back modern yang bisa lo ajak main man to man mark tinggi, intensitas tinggi, dia nggak bisa. Ngerti nggak? Dia cocok untuk tim-tim low block gitu. Lambat, Nahan buang box kali. defending, clearance itu cocok gitu loh. Clearance kemarin. Itu Nggak. masalahnya. Harus passing, harus ini. Jadi Iya. gue malah bingung Rim kalau lu nggak nyalain Tosin. Menurut gue itu clear salah Tosin. Ya, enggak. Kenapa gini? Bukan golnya Rim. Kalau golnya oke lah. Tapi momentumnya itu lagi 2-1 dan Chelsea lagi ngegedor buat 2 sama. iya. Karena itu udah bubar, game selesai. Berarti secara tidak langsung lu setuju kalau misalnya mental-mental pemain Chelsea itu nggak sebagus itu. Betul, Oh, iya. betul. Neto abis Gua maksud gua setuju. abis 2-0 nih, Neto golin. Buat apa lu selebrasi begini? Apa sih lu ketemu Leeds gua golin masih ketinggalan 2-1 selebrasi Nah, itu begini? minor lah. Enggak lah. Itu sums up your mentality. Gua setuju sama Karim soal mentality. Tapi lu nggak narik sampel gini loh. Lu kalau mau ngomong soal mentality, Chelsea pertama nggak menang lawan Leeds itu udah menunjukin mentality bobrok. Iya. Kedua, Chelsea nggak bisa bounce di momen Tosin blunder itu nggak bisa. Itu udah menunjukkan Chelsea itu mentalnya bobrok. Itu 2 poin penting udah layak lo bahas di meja ini daripada Neto. Enggak, itu maksud gua tambahan karena seharusnya ketika lu tadi kebobolan, reaksinya Lo adalah sampai tahu aja. Itu dia cuma lari gitu lagi. enggak kan gue liat fotonya, ada foto yang Oh. dia begini. Dia begini. Mungkin Maksud- foto kemarin-kemarin kan. Enggak, maksud gua kalau memang dia begitu, harusnya langsung ngambil bola, langsung Itu langsung itu di selebrasi bukan ke depan. Selebrasi itu di kick off. Ini bukan dia habis golin terus lari ke belakang. Enggak, Maksud gua enggak. unnecessary ketika lu habis lagi 2-1, lu lagi ngejar ketinggalan, lu selebrasi begini. Si minor nih pembahasannya. Ya kan tadi kan yang major Ini- yang gua major setuju, mentalnya bobrok. Enggak, Gua yang setuju. major dulu bahas. Nah. Ini gue tambahin poinnya yang minor. Oke, oke. Boleh dong gue tambahin poinnya minornya. Nah, dengan segala 2 poin major dan 1 poin minor itu Chelsea title contender nggak? Sekarang ya Ayo. sampelnya nggak bisa sematch lah. Kalau lu kalah lawan Bournemouth, gue rubah opini gue. Kalau Kalau lu kalah nggak, lawan tetap. Bournemouth, gue rubah opininya. Kalau menang, Karena sekarang tim-tim di yang peringkat 2 sampai 13 ini benar-benar sefluktuatif itu. ya. Aing. Jadi Betul. benar-benar agak sulit. Betul kalau MU menang, ntar walaupun kita masih kalah ya. Naik ya. Kita poinnya sama kayak Chelsea. Iya. Emang kita sebenarnya kejar-kejaran, cuma lu sempat kalah sekali apa seri sekali gitu. Yes. Rim, Garnacho di babak kedua pada proses Chelsea ngejar Bagus. itu dia semua yang gedor. Emang lagi bagus. Dia yang gedor semua. Enggak. Garnacho kalau lagi jago-jago. Kan gue bilang cuma Gitu ya. nyari kapan dia jagonya itu Nah susah. itu juga yang gue bingung dari Maresca. Kenapa Maresca ini terakhir ya? Kenapa Maresca masang pemain-pemain yang quote unquote nggak Premier League ready? Gittens, Bisa ready dong. Dia Siapa? performanya lawan Burnley gimana, Le? Satu. Mbak, Itu ya maksudnya, fluke. ya Itu maksudnya, performa fluke. Iya, loh. iya, tapi maksud gua dengan Enggak, lu gua punya setuju. base itu ready dong. enggak dibanding Garnacho. Ngaco lu. Ya, dibanding Garnacho tuh Garnacho 100 enggak. Premier League games. Tapi maksud gua pasti Maresca punya presiden. Gue nggak ngomong lawan jago nggak Burnley. gajo ya, gak gini. Gue nggak ngomong jago nggak jago, tapi dengan konteks tadi Elland Road. Terus gue kasih tahu bahwa ini akan keras. Daniel Farke di ujung karirnya dia di Leeds, bahwa si Leeds akan fight nih, bakal war. Ngerti gak sih lo? Masang pemain kayak Gittens yang punya kondisi. Gue udah sering ngomong di awal musim, punya kondisi mentalitas. Gue tahu banget Gittens ini punya kondisi mentalitas, bukan skill. Tapi mentality dia tuh nggak superior, lo ngerti gak? Dia weak. Tapi dia Ngerti lagi gak di sih lo? momentum bagus, Le. Harusnya secara logika Nggak, gua nggak momentumnya ngomongin bagus skill. loh. Nggak, tadi lu bilang mental kan. Dia lagi di Iya, momentum nggak yang ada. bagus. Dia selalu main, dia tuh perform lawan Wolves Iya. di Carabao. Iya. Sama lawan Burnley. Udah. Ya Leeds That's peringkat it. berapa, Le? 17, Le. Maksudnya it's a right. Lu kenapa nggak dinaik konteks sih? Enggak, bukan, maksud gua Kan gua kasih konteks. Ini Pertama- ini kan beda, ini bukan Pertama bukan. Elland Road. Iya, tahu gue. Chelsea punya sejarah buruk. Iya. Ini gua kasih konteks dulu. Lo respon Iya, dengan konteks. Iya. Kayak Elland Road dengan sejarah buruk. Oke. Ya, kita terakhir kayak Elland Road 3-0. Kapan tuh? Eranya Tuchel. Masih udah lama. Terakhir kayak Elland Road 3-0 digebuk. Iya. Kedua, Daniel Farke di ujung karir. Iya. Iya kan? Iya. Ketiga, kondisi Leeds yang mesti di Premier League. Nah, ini 3 hal ini menjadi konteks kenapa ini akan keras. Dengan melihat ini akan keras, lebih wise. Karena kalau menurut gue skill tipis-tipis nih Garnacho Gittens nih. Tipis-tipis aja. Ngerti gak sih lo? Nggak ada yang terlalu beda. Dengan 3 konteks ini lebih wise milih Garnacho. Itu menurut gue. Nah, kalau lo mau respon dengan konteks. Nah, konteksnya adalah menurut gua tadi kita kan Gittens selalu main lawan tim-tim yang lagi menengah ke bawah. Leeds ya tahu dia bersama Wolves dan Burnley itu di papan bawah lah. Iya. Bersama dia main lawan Ajax kan. Gittens Iya. Ajax juga lagi hancur. Ya mungkin Maresca melihat di match ini Gittens itu pertama jadi bisa jadi outlet pemain yang ngebongkar low blocknya
Leeds. Maksudnya mungkin gua ngerasa Maresca datang dengan keyakinan Varka ini bakal ada beberapa momen dia main low block. Nah, Gittens kan punya atribut 1v1-nya sebenarnya secara talent lumayan. Nah, makanya dipasang di situ dibandingkan Garnacho yang lebih ke outlet transisi. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada reasoningnya kenapa Gittens dimainin, dan dengan momentum yang dia ada, dia bisa perform seharusnya. Cuma ternyata dia nggak perform, makanya langsung babak kedua Garnacho kan masuk. Asisten itu kalau nggak salah gitu. Asisten itu gitu. Ya tapi di luar itu kurang. Makanya abis itu dia ngerespon dan Garnacho Pas masuk. Garnacho beda banget. Cuma menurut gua kalau itu bukan lawan Leeds ya. Kalau konteksnya lu away ke Newcastle, lu away ke Nottingham Forest, gua masih terima alasan lu. Cuman Leeds itu maksud gua it's a game that dia bisa ngelakuin harusnya. Iya. Oke. Terakhir. Palmer main lagi. Iya. Gimana ya? B aja sih. Emang Nothing special. Emang dia one season wonder nih. Kemarin tuh waktu dia main kan masukin Giu kan. Masukin Giu, narik Andre Santos. Jadi nomor 6-nya sih Enzo Fernandez. Nah, dia si Palmer malah main di nomor 8. Jadi Palmer jauh banget dari box. Lo kalau lihat highlights mungkin ada Palmer yang punch dari Garnacho. Nah, tapi di luar itu setelah itu kan Andre Santos keluar tuh. Palmer main di luar box. Tapi kayaknya gue lihat ini pure karena rest aja, karena rotasi sih. Tapi no excuse sih, Pak. Tapi no excuse Pak lawan Leeds. No excuse banget, itu Leeds winnable banget. Ya emang winnable. Kan rotasi juga nggak rotasi yang aneh-aneh. Lu masih punya core pemain. Gue ngeliat ya, gue kan nggak nonton dari 3 back belakangnya. Harusnya dia secara fisik menang, tapi dia malah kebobolan dari hal yang harusnya dia menangin gitu. Ya ini berasa nggak ada Caicedo. Gol pertama itu harusnya dia menangin. Gol pertama kan dari corner Bijol. Harusnya dia punya 3 back tinggi besar kayak gini. Bagus banget tuh lari Bijol tuh. Ya itu kan Delap lepas. Ini gol kedua itu posisi di mana harusnya kayak lepas bola ya, bola liar. Bola pemain nomor 6 tuh ready di depan box itu. Ya kalau gol ketiga udah pure kesalahan kan. Jadi menurut gue ini pertama kesalahannya karena rotasi yang benar-benar agak aneh. Nggak ekstrim banget, Pak. Ya bukan masalah ekstrim. Bukan masalah ekstrim. Caloba di kanan aja udah. Ya cuma satu kan, sisanya lu masih mainin 2 pemain Enzo Andre Santos, lu mainin Estevao, lu mainin Delap yang oke. Paling siapa sama Gittens juga tadi udah kita sebutin kan gimana, maksudnya kenapa dia bisa dimainin gitu. Sisanya cuma ya udah Tosin dan ada Bioyo. Maksud gua itu pemain yang seharusnya bisa. Kan permasalahannya itu selalu di belakang awalnya. Makanya kenapa di menit 45 babak kedua mulai langsung ganti 2 pemain. Karena itu berasa banget. Iya, cuman menurut gua itu bukan suatu hal, kecuali kalau yang main di tengah itu Gue setuju sama keduanya sebenarnya. Gue setuju sama lo, Pak. Gue setuju sama Basya. Tapi mungkin setupnya nggak begini kalau menurut gue ya. Yang tepat adalah lo mainin Badiashile Calobah di tengah, di kanan Acampong. Itu yang benar. Kalau mau rotasi, lo nggak mau mainin Gusto misalnya. Kasihan kita sama Gusto, butuh istirahat buat weekend. Yang benar wajib lo mainin tuh Acampong. Kenapa lo mainin Badiashile atau Tosin gitu? Menurut gue sih itu. Oke, langsung aja kita ke best player. Best player gue Bijol. Yang heading Bijol ya. Gue semuanya bagus sih, tapi paling bagus itu sih siapa? Sache. Gue Tanaka. Stach. Gue Tanaka. Keren golnya. Karena dia yang benar-benar ngematiin momentum Chelsea terus jadi 2-0 kan. Iya. Gue Stach tuh motornya si Leeds banget, yang ngerebut bola, yang giring bola ke depan. Oke, itu makanya orang suka pakai di DFL ya Stach. Iya, Stach. Gue Stach lu? Gue kayak Tanaka. Karim? Bijol. Baca? Tanaka. Worst player Tosin gue? Bijol. Namanya enak banget. Worst player Bijol. Badiashile. Worst player Badiashile. Gue Tosin, Papai? Badiashile. Enggak, gue Sanchez. Enggak Sanchez. Bisa terus-terusan mau dibela tuh main. Enggak tuh main aja. Bukan. Estevao. Sanchez hot and cold. Kemarin habis hot, sekarang cold. Oke. Udah pasti Sanchez. Oke. Sanchez. Lo Estevao. Lo yang ngomong pemain kayak muda itu jangan dikasih pressure, lo kasih Estevao. Iyalah, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi lo yang ngomong ya. Pemain muda enggak boleh kasih pressure, lo kasih pressure sekarang. Enggak apa-apa. Ya udah, Estevao. Biar tahu lah kalau dirinya enggak bisa bagus.
Sanchez, Saya Andre Santos, gue tadi siapa? Gila ya, kalau Tosin. emang tim sampah yang worst player itu beda-beda orang. Emang banyak, tinggal pilih. Terus thumbs up Leeds. Chelsea. 3-1. Iya. Harusnya bisa 5 ya. Iya, itu bisa Pascal hampir golin Pascal. Thumbs up Pascal Leeds. Struijk. Oke, Indonesia. langsung kita ke game selanjutnya. Di Emirates ada Arsenal yang menang meyakinkan 2-0 dari Brentford. Gue mau highlight satu aja sih kalau menurut gue di game, karena gamenya klasik Arsenal ya. Permainannya kontrol, permainannya nggak terlalu banyak gangguan juga dari lawan. Mungkin ada 1-2 kali itu headernya si Kevin Schade di babak pertama, tapi berhasil di save tipis sama Itu mewah sih. Save mewah Raya. gila itu. Tapi di luar itu Arsenal retain control, ya kan. Ada Menoni Madueke yang backflicknya cukup keren ya. Keren tuh pemain. Ke Kurang Ben gol White. aja. Itu keren banget tuh. Sebelum, tapi di luar itu sebenarnya jujur ya, dia di kantong Rico Henry sebenarnya. Di luar itu, Enggak di dong. luar backflick ya. Menurut gua. Enggak. Yang ini juga I keren tuh. disagree. I disagree parah Yang itu dia yang dance. yang ngobrang-ngabrik kanan Madueke. Yang dia dance keren tuh. Yang di save sama Enggak gini. Kelleher. Dia cuma nggak- cuma dia mainnya, nggak- kalau nggak mainnya golin dari doang. kanan, memang Madueke yang kesannya menjadi penggedor. Tapi menurut gua Rico Henry ya mungkin kalau ngantongin terlalu ekstrim ya. Tapi menurut gua Rico Henry kontennya bagus banget. Benar-benar konten. Ya, Henry Rico kuat Henry, lah ngelawan. ya Rico Henry Kuat nah gitu. itu gue setuju. Solid. Rico Henry solid, tapi Mungkin Madueke nggak ngantonin, tapi tapi, Madueke memang menjadi channel utamanya si Arsenal karena Martinelli itu hampir nggak pernah di pinggir kiri. Martinelli selalu drift ke tengah gitu loh. Jadi memang semalam tuh Arsenal nganan banget gitu. Tapi menurut gua nggak bisa kita fokus sama highlights karena banter Madueke dan lain, kita malah bahas Madueke terlalu dalam. Menurut gua big appreciation malam ini untuk Mikel Merino. Menurut gua ini pemain yang udah gue tahan-tahan pujiannya sebenarnya dari beberapa minggu terakhir gitu. Gua ini merasa Arsenal blessed punya Mikel Merino karena dia pemain yang benar-benar bukan hanya versatile ya, tapi tajam dalam pekerjaannya. Ngerti gak lo? Kalau versatile tuh kan asal bisa biasanya kan. Oh lo bisa di depan, lo bisa di belakang gitu kan. Tapi beberapa game terakhir khususnya musim ini, Merino nih bener-bener being when he's on midfield, being a good midfielder, when he's on the box, being a clinical striker. Dan ini blessing untuk Arsenal punya pemain kayak gini. Nah, berarti kan dipertanyakan menurut gua yang dipertanyakan adalah Papa yang tadi nanya di gua off cam. Nah, gua coba bawanya ke sini. Iya. Lu off cam gagu apa gimana? Semua orang nanya ke lu. Iya gitu ya. Semuanya nanya. Papa nanya gua off cam. Berarti pembelian Gyökeres itu salah menurut gua. Karena ada Mikel Merino menurut gua jauh lebih pantas untuk menjadi striker dibanding Gyökeres. no, justru dengan kehadiran Ya kalau Gyökeres gue itu jadi komplimen. Kalau gue jadi ya benar komplimen benar. Tapi berarti utamanya tetap di Merino. Iyalah. Benar. ya dengan performa sekarang ya gue Utamanya tetap Merino. Gyökeres ini supplementary. Ya, Gyökeres kalau Carabao, Ya, kayak Delap lah, kayak Delap. Oh, enggak, Tambahan aja buat mecah-mecah defense line. Iya benar. Enggak. Tadi kalau ngomong dia Carabao ini juga too much. Dia dibeli dengan tujuan jadi striker utama Arsenal. Dan dia sempat lumayan dapetin momentumnya dan kelihatan. BTW gol kemarin Bukayo Saka yang kedua itu karena perannya Gyökeres juga. Jadi gue coba bahas konteks satu game ya. Arsenal start dari awal controlling the game biasa. Gue expect ada beberapa pemain rotasi dan Arteta melakukan itu. Saka dirotasi, Timber dirotasi. Terus yang gue harap Zubimendi dan Rice itu dirotasi ternyata enggak. Karena cedera gimana tuh? Makanya ntar dulu. Oh, entar. Kita jelasin dulu. Tapi ya menurut gue make sense karena kita tahu Brentford ini cukup menyulitkan tim-tim besar. Jadi gue agak sedikit ngerti kenapa Arteta mainin Zubimendi dan Rice. Cuman ini jadi pertanyaan juga buat Norgard, apakah dia belum keep up sama apa yang Arteta mau lakuin gitu. Karena Karena kan Premier League ready bro, nggak perlu keep up lah. harus nggak, maksud gue secara intensitas timnya kan lu beda main sama Brentford sama di Arsenal. Mungkin menurut gue Norgard masih adaptasi dan gue yakin dia bakal dapat momentumnya lah. Cuman kemarin mungkin dia belum ready atau gimana. Kita sempat controlling, kita nyetak gol. Cuma setelah nyetak gol kita sedikit ada momen kita kendur sedikit. Itu yang pakai momen-momen Raya nge-save si Schade gitu-gitu, ada sempat momen kendor. Cuman yang gue sayangin di babak pertama adalah kita nggak nyetak lebih. Kita nggak nyetak 2-3 gol. Karena kenapa? Kalau kita bisa nyetak 2 atau 3 gol di babak pertama itu, gue rasa Rice akan dapat istirahat lebih cepat. Pasti. Di babak kedua mungkin menit 60-70 Rice udah keluar. Cuman karena udah 1-0 dan itu situasinya agak sedikit nervy, kita ngontrol, Brentford mencoba
keluar dari serangan juga. Abis itu dia masukin beberapa pemain kunci, Igor Thiago-nya, Henderson, Damsgaard dimasukin. Dan kenapa tuh Brentford cadangin mereka semua? Karena mereka mau fokus all out lawan Spurs di hari Minggu. Karena dia ngerasa tuh game itu lebih winnable lah. Cuma setelah Arsenal cuma golin 1-0 nih, mungkin bisa nih. Makanya dia masukin Damsgaard, Igor Thiago sama si siapa tadi Henderson, Lewis Potter juga masuk. Nah, Lewis Potter. Nah, akhirnya Collins. di situ agak sedikit nervy tuh suasana, agak sedikit. Abis tiba-tiba Mosquera menurut gua cederanya dia salah landing tuh kakinya. Jadi update-nya apa? Update-nya adalah Saliba Gabriel belum main, Mosquera tiba cedera, akhirnya mau nggak mau Timber masuk sebagai center back. Oke. Kalau kan bisa di next match-nya Ben White center tuh. Tapi kayak bakal Tapi Timber. bukan isu lah Itu itu. Timber Bukan isu. Ben White Ya kalau enggak itu bisa lah. Itu mereka berdua bisa tuker-tukeran. Tuker-tukeran. Cuman Calafiori bisa. Calafiori bisa. Iya. Cuman tetap aja tiga setelah lu ngalamin badai cedera di forward, tiba-tiba kita kena di belakang nih. Ini suatu hal yang menurut gua agak aneh aja kalau sama Kan yang Arsenal. sembuh juga banyak. Ya sembuhnya kan Odegaard balik. nggak beda posisi lah. Mak gue bilang balik. anomalinya tuh begitu. Kita Iya. habis cedera banyak di forward nih. Biasalah bulan-bulan begini. Udah bro. balik, tiba-tiba belakangnya kita yang kena gantian. Dan ini menurut gua lawan apalagi lawan Villa nanti yang sangat fisikal Oh, juga. Villa dan- lagi Iya. Saliba lagi main bagus pasti banget itu ya. lawan Villa lah. Ya mungkin dengan Mosquera cedera pasti dia dipaksain main menurut gua. Cuma tadi ngomongin Rice, konteks Rice itu dia juga di akhir-akhir sempat ada masalah di calf-nya. Tapi itu menurut gua agak ini sih agak precaution aja. Cuman gue ngerasa dia udah kecapean banget sih karena benar-benar main intensitas tinggi dari lawan Spurs tinggi, Bayern tinggi, Chelsea tinggi. Kemarin juga menurut gue karena dia tuh nggak akan pernah bisa main santai kalau Declan Rice. Dia selalu 100% tiap match ya. Gue ngeliat kayak siapa mungkin kayak kalau di MU siapa Bruno gitu ya. Bruno enggak. Bukan Bruno, siapa kalau di MU ya? Nggak bisa. Pokoknya ya pokoknya intinya Declan Rice selalu begitu. Kante. Dan Kante gitu mungkin. Dan Bukayo Saka masuk nyetak gol, finish the game. Ya overall gue cukup happy, cuman tapi menurut gue Premier League juga gak parah sih. Lu baru main hari Rebo. Ini Sabtu parah buat main keduanya lagi. ya, buat Aston Villanya juga, buat Arsenal juga. Sabtu main siang. Nggak masuk akal. Sabtu siang. Ini sering banget dikomplain dulu sama Jurgen Klopp nih. Karena Om. Sabtu siang kita, Sabtu siang dia. Oh iya. Ini sering banget dikomplain sama Jurgen Klopp zaman dulu ketika Liverpool main Champions League di hari Kamis, tapi dikasih jadwal lama Premier League di hari Sabtu. Itu menurut gua nggak make sense. Di hari Minggu. Kan Biasa nggak make sense ya. buat apa? Buat welfare si pemain gitu loh. Lu baru main 2 hari sebelumnya kok langsung Main recover, lagi. nggak recover, setengahnya hari Minggu lah. Dikira NBA mat. Dikira NBA orang-orang ini makanya. Tapi so far gue happy Bukayo Saka comeback to scoring dan semoga ini jadi, karena kemarin ini sebenarnya Le, ada diskurs di kalangan fans Arsenal soal Bukayo Saka sebenarnya. Yes. Gue sedikit agak bahas ya, sorry agak panjang karena kemarin sempat pembahasan tuh gimana Saka dibilang egois apa segala macam. Itu tuh sebenarnya waktu Saka di game Chelsea kan khususnya kan. Itu kan dia nyari kartu merah si ke Cucurella doang sebenarnya. Memang putusannya mungkin agak dipertanyakan ya, tapi niatnya tuh intensinya tuh bukan egois menurut gua. Cuma menurut gini, nggak gini Le. Intensinya bukan mau menang sendiri, mau ngegolin, enggak. Intensinya adalah teamwork. Teamwork Iya, adalah iya. kalau Chelsea down 10 orang dari Cucurella, ini lebih gampang. Jadi 9 lebih tepat ya. Enggak, itu kan sebelum Oh sebelumnya ya. sebelum si Iya. Kante lah, Sebelum Caicedo ya. Nah cuman maksud gue gini, sebenarnya fans Arsenal juga harus realistis ya soal Bukayo Saka jadi sedikit egois, dan menurut gue itu suatu hal yang nggak apa-apa sebenarnya. Karena kenapa? Kita tahu kalau kita lihat Bukayo Saka ini selalu jadi pemain yang team player. Dia selalu nge-provide, selalu dijaga kanan kiri. Cuman at certain point, apa nih evolusinya? Apa evolusi seorang Bukayo Saka? Gitu loh. Ketika lu ngomong Real Madrid, lu punya Kylian Mbappe dengan segitu banyak golnya. Lu ngomong Bayern, lu punya Harry Kane. Lu punya Liverpool, lu punya Mo Salah. Dan kita tahu Mo Salah dulu sempat ribut juga soal Mane, soal sifat egoisnya itu. Lu ngomong Chelsea mungkin Cole Palmer, MU Bruno. Dan gua rasa Saka ini adalah the main guy-nya Arsenal. Saka ini ya orang leader di depannya Arsenal tuh Bukayo Saka. Itu emang itu terjadi atau itu dia ngerasa itu dua hal yang berbeda tuh? Ini sudah terjadi dari tahun lalu Rim. Gue ngerasa banget itu terutama pas dia main lawan Real Madrid away yang dia ngechip nggak gol tuh. Itu kan sebenarnya sifat-sifat licik-picik antagonis orang forward kan. Lu lagi penalti ngechip. Itu yang gue rasain evolusi Saka tuh dari tahun lalu sebenarnya. Dan di musim ini ditambah mungkin dia nggak terlalu produktif. Gue ngerasa dia pingin elevate
levelnya dia, karena untuk dia dianggap sebagai nomor 1 dia harus pertama ngebawa Arsenal juara, dan secara numbers juga harus ada. Itu faktanya gitu loh. Dan menurut gua Jadi ego itu- pribadi Saka lagi beririsan dengan project tim. dia mau ngebalance itu menurut gue. Kalau kita Saka dia akan selalu jadi team player. Tapi dia mau Tapi menambah pasti walaupun seorang yang tim player ditambah kondisi misalnya ada Merino sekarang, ada Eze, ada ya maksudnya pemain-pemain lain yang bisa memberikan dinamika, ada Madueke yang misalnya bisa dianggap baik lah sebagai cadangan, ya pasti sebagai orang yang walaupun tim player dia pasti ngerasa ada kok gue sekarang bukan nomor 1 gitu. Itu pasti mungkin mungkin proses pendewasaan dia lagi dalam tahap learning curve sekarang, lagi progresi dalam nyaman sendirian sebagai jagoan. Sekarang banyak yang nandingin, ya kan, dia lagi di sini lagi belajar nih. Tinggal sekarang dia level selanjutnya apa? Dia bisa ngimbangin apa dia goyang gitu. Iya, jadi menurut gua ketika lu ngeliat Saka egois, kita sebagai fans Arsenal juga harus bisa nerima sebenarnya, karena itu evolusinya dia. Ketika dia sudah nemuin ritmenya, ya menurut gua dia akan jadi right wing yang akan Ya udah, nanti kita tonton bersama-sama lah. weekly lah gitu menurut gua. Jadi Berarti abis ini dan- semua game players to watch buka ya Saka. ya nggak begitu juga, cuman enggak, sebenarnya bukan egois, dia akan selalu sigmanya bukan egois, dia tim player. Tapi menurut gua Saka tapi- tuh pressure-nya gak gede bro. oh gede dong lah ya. Enggak, kenapa? Gede. Saka he's done so well sebagai orang yang memulai Gede. project Arteta dari awal. Justru Menurut itu, gua ya, justru itu yang gedenya. yang pressure-nya gede dan harus proof adalah orang yang mau gantiin Thierry Henry. Yang mau Iya. membawa kejayaan ke Emirates itu Mamat, dia dari sebenarnya. Mamat. Yang Itu- gue tontonin tiap match, nih orang mau ngapain hari ini ya? Itu quote Gitu ya. dari siapa itu? Mamat. Eze will bring what Enggak. Thierry Henry Bisa brings lah. to Dia Highbury. ada mental ini juga. Hmm. Saka. Gimana lu, tim lo sekarang lagi posisi tertingginya kan sekarang. Arsenal tuh lagi benar-benar yang odds gede banget untuk jadi juara. Iya. Semuanya perform, kiper perform, back perform, tengahnya perform, semuanya perform. Even Eze pun dapat momen hat trick, dapat apa? Cuma dia doang yang sampai sekarang belum dapat. Dan maksudnya Iya kan gue bilang makanya. Dan Gua- dia juga Iya, Dan gua dia tuh tonton, kayak Tay. mungkin dan- menurut gua dia nggak perform juga di evolusi awalnya dia karena keganggu fokusnya Pak. Dari yang tadinya berpikir 100% untuk tim, sekarang malah kok gue kecil ya, kok gue ngerti nggak? Iya, karena jadi sebenarnya gini Pak, itu sebenarnya nggak stigma masalah dia juga. nggak, sebenarnya stigmanya bukan dia nggak perform, lebih tepatnya dia mungkin lagi nggak produktif. Karena kalau ngomongin perform, Nggak perform beda juga. dong, Lu juga beda lah. Iya, beda, udah beda. kayak pengacara kondang anjing. Ya, emang Diganti-ganti. Iya, gue emang lawyer Saka, gue ngakuin aja. Oh, iya, Cuman maksud lu gini loh, ketika lu bilang dia perform, itu adalah dia masih ngasih dimensi yang sama dari Oh maksudnya nggak progres dari sisi goal contribution Iya, maksudnya. tapi dia Iya. selalu ngasih hal yang sama dari si taktik, Oke, narik oke. orang, Iya, iya. ngelewatin 1v1-nya oke. Cuman mungkin ada sedikit produktivitasnya, ada sedikit Ya, yang nggak isu lah kalau menurut Iya gue. makanya. maksudnya emang nggak Makanya isu. di situ, nggak Maksudnya isu. mentalnya dia kan juga anak muda lah. Kita nggak bisa lupain kalau dia itu masih muda. Iya. Dia masih pengen ketika timnya ini nama dia juga disebut. Dan mungkin begini lah, udahlah Arsenal kita juga Yang jadi udah- patung gua PZ gitu kan, dia lagi setiap mau tidur kayak gitu ya kan. Nggak, dia nggak Nggak bisa. ada Karena sekarang. Henry kan dapat patung kan. Oh iya benar. Nah, abis ini nih gua PZ dapat patung. Selain nih. fans Arsenal, selain fans Arsenal kita juga udah tahu kalau misalnya Saka ternyata nggak sejago itu, kita juga udah biasa. Nah, bener. Enggak, Itu hal bener nggak? Gua Kita nggak udah- setuju. kita udah tahu Gua kan. nggak Ya, setuju. emang lo nggak definisi setuju kan? nggak coba Selain fans Arsenal supaya gimana? supaya lo nggak disalahpahami, definisi nggak sejago itu tuh gimana? Ya udah dia gigs bener. Saka itu Mister gigs. konsisten aja. Iya, Mister konsisten. Giggs jago, Rim. Ya maksudnya lo dia ngasih 7 tuh minimal. Nah, Tapi nggak bakal- mentoknya 7,5. Iya. Enggak juga mentok 7,5. Ya, tapi ada game-game yang 9 satu Saka- game. Saka ada gitu loh. 7. Dibandingin sama gigs juga nggak mau. Lu gini loh, Paul, ada beberapa pemain yang lu tuh sebenarnya nggak perlu GA untuk notice nih orang jago gitu. Nggak, lu nggak mau dibandingin sama Nggak, Giggs. Mau, Ya udah. cuman gue dibilang dia nggak sejago itu gue agak nggak. Bukan maksudnya nggak sejago Bukan, Yamal. lu sekarang- lu Bukan sekarang world punya- class maksudnya. Lu sekarang punya Nggak Eze. juga. Gila lu nggak world class. Iya dong maksudnya. Wah, Nggak world sakit. class kan. Enggak, lo sekarang punya Eze yang menurut gua jauh lebih world class dibanding Saka kalau Jauh. Nah, ini ngaco. output. Jauh. Enggak, Ini buat ngaco. output, buat output. Ngaco. Apa Buat- output buat apa? output. Ayo gue dengerin. Enggak, Gua- enggak. Enggak, Sekarang gua ini denger lo lu kalau ini bahas juga nggak ayo. mau disregard Eze juga nih. Ayo, Dia juga ayo, jago. kalau bahas World Ayo, Cup ayo itu lu. sekarang Rim. Output apa Rim? Ada Ayo. Rice. Enggak lo. Karim bahas selain hat-trick Spurs. Ayo. Ya kadang-kadang. Saya Spurs, gue sebutin Bayern, Manchester City. Ngapain deh? Iya mak. Asisnya siapa? Sunderland yang di 3 bulan pertama yang ngedireksin babak kedua itu siapa kalau bukan Eze? Nah itu repot tuh yang gitu-gitunya tuh.
Kita pakai ini. Angka aja lah. Iya, angka. Ya masa cuma ya kalau Itu angka kalau aja. angka doang. Masalahnya kalau mau dibandingin sama Henry lu harus main angka. Enggak. Iya, kan, yang dibandingin ngebandingin sama yang Henry. ngebandingin Iya yang kan? bukan fans Arsenal. Kata siapa? Dia bukan fans Arsenal. Masa Aku lu- bingung. Nggak Gue masih ada- sampai sekarang masih nggak nggak ada percaya dia fans MU. Arsenal yang di kepalanya sehat ngebandingin Angri sama Eze itu nggak ada lah. Bukan Jadi- ngebandingin, Bukan ngebandingin. menyamakan. Iya itu apa Soon to lagi? be. Iya, Apa lagi? menyamakan. Nggak ada itu nggak ada. Nggak ada. Udah Itu enggak, gitu. menurut gua kalau gua wajar aja yang terjadi sama Saka dan ini bagian daripada evolusi, gue setuju. Dan in the end of the day tim lebih penting daripada individu. Benar. Jadi santai aja. Enggak, kalau Sakanya nggak Jadi kalau jago. Saka misalnya di ending musim nih Arsenal juara, Sakanya ngerasa nggak punya tempat atau apapun, dia cabut juga nggak apa-apa. Cabut. Ya misal. Apakah Enggak cabut? Dia udah bakal. ganti 11 kali pasti Saka. Enggak. Iya. Misal. Satu-satunya Siapa yang orang mau yang nggak Saka? akan ada Pertanyaannya. pemain yang nggak bakal ada offering dari tim lain, Saka doang. Iya. Saka bakal balik perform dan dia selalu perform, dia cuma lagi nggak produktif aja menurut gue. Tapi setelah gol kemarin lawan Brentford, mudah-mudahan itu jadi pembuka kerannya enggak sih, dia. Itu gol Itu juga. itu gol udah nggak bisa itu naikin gol- mental iya, apa-apaan itu itu. gol itu juga golnya Karena gol blok- ya udah. blok Ya gol, Iya. Rim, gol, lu mau golin pakai pantat, gol is a goal. Enggak, tapi Loh, iya, ada- cuma momentum. bukan suatu gol yang bisa kalau akhirnya gue golin. Enggak, itu Ya, gol ya udah itu gol is a goal, Rim, dengan Itu gol is a goal. Yalsi, Lu mau parah. ngegolin dari sisi luar kotak penalti, mau cuman pakai pantat, Ya, gol mau tetap pakai gol benar. Ya maksudnya Cuma impact-nya ada sama. ada impact-nya gol-gol tuh yang untuk- bikin untuk pemainnya tuh momentum jadi sama. motivasi gitu loh. bener. Itu gua akan memotivasi. Udah langsung aja kita harus ke topik lain. Kita- Best player siapa? Kita lihat deh, gue pede parah kalau misalnya Saka season ini nggak akan Seproduktif musim-musim produktif sebelumnya. musim sebelumnya. Best player siapa? Raya. Satu save Gua dia Richie selamatin Kala. Arsenal. Siapa? Richie kalah. Bagus Richie Lu? Cikala kayak ini sih. Jago. Kayak Pedri ini manage malam. Gua ya Tenang pasti banget. apresiasi ke Merino, tapi gue tetap Declan sih. Gue nggak ngerti itu Arsenal nggak ada Declan gimana di tengah. Bro, Gua- larinya bro, gue nggak ngerti itu orang work rate-nya. Oke, gue Mikel Merino. Kita ke worst player. Gue simpel aja. Pemain yang sebenarnya nggak pernah start tapi di start kemarin. Johnson nih dia menang di tendangan doang. Sisanya nggak bisa main. Lu suruh dia tendang dari jauh, free kick bagus. Sisanya jangkut. Sorry banget ya, Re. Sorry banget terakhir. Gue ngeliat throw in-nya Kayode. Gue jadi ngerti deh kenapa tim-tim tuh suka takut sama set piece Arsenal. Itu yang semalam gue rasain sama Kayode kalau lagi throw in. Serem. Serem banget, Le. Iya Mas Rem. Throw in-nya. Gila. Lanjut. Gue Outara. Worst player. Oh Dangu. Lu? Dangu nih season lalu tiba-tiba dia quadrick. Dia ambil Brentford. Iya. Udah nggak ngapa-ngapain lagi nih. Lu taruh juga? Ada yang triple captain lagi Oh lucu lu banget. Odegaard. Kenapa ya? Enggak tahu, gue ngerasa ban kaptennya udah Dan Odegaard tuh problemnya ini ya, sedikit aja dari gue. Odegaard tuh sering banget nggak, mungkin kalau bahasanya nggak taktis pas kayak. Betul nggak taktis? Nggak. iya. Gak efektif, gak efisien. Nggak. Pokoknya banyak itu orang. Sering banget tuh temannya Nggak udah. taktis tuh gimana? Gimana? Nggak taktis tuh. Nggak efektif. Bukan. Enggak, Nggak dia taktis tuh. kalau gue ngeliat dia kayak kebalik. Dia itu kayak bermain musik orkestra. Iya benar. Dia tuh main note. Kalau note-nya nggak begini, berarti nggak begini. Sedangkan sepak bola tuh kadang nggak kayak gitu. Sedangkan sepak bola kadang harus ke kanan. Jadi ke kanan. Nah, Ngerti nggak? lu? kalau gue ngeliatnya kebalik. Ketika Arsenal lagi ngebut, tiba-tiba dia dinahan. Ya itu, Itu. karena menurut dia Iya. note-nya harusnya nggak begini. Harusnya nggak begini. Lu ngerti nggak? Jadi dia tuh kayaknya nggak bisa bermain chaotic gitu. Di saat Premier League sekarang metanya adalah lu menggunakan fase turnover, fase transisi sebaik-baik mungkin. Dan Odegaard gue rasa lemah banget situ. Tapi Tapi kalau kok- main kontrol, main dengan irama ya. Asik. Gua kesini, Tapi gua kesini, Fai- gua kesini. Nah, dia Tapi bagus kalau tuh. di case kemarin kan konteksnya Lawyer lagi. Loh nggak bukan, kan kemarin Brentford yang low block. Iya. Justru itu gamenya dia sebenarnya dan gue ngeliat harusnya dia kan. dan enggak memang menurut gue gamenya dia dan dia benar-benar yang ngatur ritme di Tapi tengah. sampai depan udah selesai. Bahkan bolanya gitu kan langsung doang. sampai depan langsung dipasing kanan kiri. Udah dari situ. Ya, maksud, Enggak gini, kalau lu nonton nih, lu nonton, lu ngelihat nih, Arsenal kan midfieldnya kuat. Iya. Midfieldnya kuat. Dapat nih turnover. Nggak usah set. Kalau main basket tuh nggak usah. Oh kalau kita ngomongin Iya. Nggak usah turnover, kalau ngomongin turnover Bener emang nggak? dia bisa ngelakuin lebih baik lah. Dia mungkin bisa kayak Eze yang langsung tang Iya, gitu. gitu. Ini kan ini juga concern fans Sama Arsenal kayak yang gue juga. puji Iya, Declan iya. beberapa minggu lalu. Gue bilang Declan tuh first Iya. touch passnya, ngerti gak sih lu? Dia direct. langsung. Nah itu nggak ada tuh. Cuma kalau Odegaard. konteksnya di match kemarin karena memang Brentfordnya low block, jadi itu gamenya Odegaard yang ngatur tempo dia itu mungkin cocoknya Odegaard. sama Pep kali ya. Odegaard. Odegaard. Oh, Pep dulu. Iya. Bukan Pep sekarang ya. Cocok banget tuh dia.
Main Nggak set. bisa sih. Irama kita mulai dari do re mi ya kan? Ya enggak, Sedangkan ini sekarang chaos. season pembuktian kalau misalnya Arsenal mau menuker-nuker. Iya berarti alasan mereka nggak juara-juara mungkin karena ini dua pemain, Odegaard, Saka. Oh mungkin ya. Bisa jadi. Kalau Odegaard mungkin. mau main-main Kalau Saka ini Kalau dia. enggak ada Odegaard, Saka. Enggak, lo ini cinta sama ini tim. enggak si Basya ini cinta sama Odegaard Saka apa sama Barcelona sama Barcelona Arsenal sih? Ya termasuk salah satunya ya lo cinta Arsenal, lo harus cinta Odegaard sama Saka dong. Ya enggak lah. Iya, Tapi kenapa nggak boleh? Odegaard bisa dilepas sih. Bisa. Odegaard, Bisa Ya, digantiin. ya kalau ada tawarannya cocok ya nggak tahu juga. Ya ada gue worst player Matthias Jensen, Papai, Martin Odegaard, Karim, Dango Utara lu. Gue aduh siapa nama mainnya gue lupa tuh yang tengah, yang Janel. yang diganti nama Damsgaard siapa? Janel. Siapa? Janel apa Jensen? Janel. Itu pokoknya diganti nama sama Damsgaard, sorry. Janel apa Jensen nih? Dia mainnya bareng tuh. Jensen, Janel. Jensen atau Janel? Antara dua doang. Yang pakai bando apa enggak? Kalau pakai bando Ganti Jensen. Damsgaard itu Jensen. Nah, Ya itu yang kayak gue. Jensen berarti. Kayak gue Jensen. Matthias Jensen. Gue lupa namanya. Ya udah, thumbs up untuk Arsenal ya, yang Ya. kembali mendapatkan 3 poin dengan Brentford lah. Bagus. Bagus 2-0 bro. Oke. Oke, lanjut kita ke Liverpool yang lagi-lagi mencadangkan Mo Salah tapi tidak menang. Kemarin dia menang mencadangkan Mo Salah dengan datang dengan setup yang sama. Joe Gomez dipercayakan lagi sebagai right back, dua center back tetap sama, kiri Robertson dan si Szoboszlai lagi-lagi bermain di depan box antara tengah atau kanan gitu. Apa sih sebenarnya nih masalahnya nih apa? Gue percaya Arnesto nonton vlog podcast kita. Bab mana? Bab gue ngomong berkali-kali. Right back kenapa nggak Joe Gomez aja biar Szoboszlai suruh naik maju. Wallahi pak. Enggak, tapi Gue ngomong sebelum ini terjadi. Emang tuh kadang-kadang ya. Ya, akhirnya kalah kan? Dipecat dia akhirnya gara-gara dengerin lo. lu tahu nggak sebenarnya lu setengah benar. Kebodohan Kalau menurut itu. gua. Arnesto nonton podcastnya. Enggak, bukan. Bukan. Ini sebenarnya masalah ini sudah diindikasikan menurut The Athletic dari akhir musim lalu pada saat Liverpool habis angkat piala. Ada satu interview yang menyatakan kalau Salah yang ngomong ya. Ini Salah ngomong sendiri dari mulut dia bahwa dia minta ke Slot supaya diringankan tugas defensif. Dan dia berjanji akan memberikan Gol. lebih produktif secara ofensif, dan terbukti musim lalu Salah bukan manusia, dia menjadi superhuman dengan 29 gol, 34 total gol dan 23 total assist. Gila tuh hampir 60 GA dalam satu musim gitu loh. Nah, musim ini produktivitasnya menurun, defensive flow-nya tetap ada. Ngerti nggak? Jadi dengan tidak adanya right back itu satu, kedua nggak adanya right back yang available buat Liverpool. Nggak ada, Trent cabut, ganti Frimpong cedera, ganti Bradley cedera. Akhirnya mau nggak mau Joe Gomez. Szoboszlai Oh, dulu nih, Szoboszlai. case-nya Szoboszlai dulu. Tapi Szoboszlai yang pertama pakai Szoboszlai di right back itu, yang pertama kekurangannya adalah lu menghilangkan kontribusi dia sebagai midfield. Yang kedua, dia juga akan kewalahan karena in the end of the day Salahnya nggak bantu. Ya sendiri dia. Gitu loh. Nah, sekarang yang terjadi adalah dia naruh Joe Gomez. Kenapa bisa comfort? Karena Szoboszlai melakukan dua peran. Yang pertama dia melakukan peran sebagai gelandang dengan baik di sebelah kanan atau tengah, tapi juga dia backup tuh si Turun Joe juga, Gomez. turun gitu. dia, iya. Jadi selama ini yang kasat mata adalah problem sisi kanannya Liverpool yang disebabkan oleh quote unquote deal-dealan Salah sama Arne gitu loh. Gitu. Dan terus ini ada berita lagi, ini masih di topik yang sama. Tapi Salah masih mau membuktikan dirinya. Arne pun sama teman-teman juga kasih apa namanya? Terus kalau lo bilang gitu, kenapa dia beli Frimpong? Itu Maksudnya? konyol. Emang kan gue bilang, gue kritik dari awal mereka beli Frimpong. Bukan kalau emang beneran ada omongan itu. Iya. Karena lo harusnya Dia kan beli, itu berarti musim lalu kan. lo harusnya kan beli right back yang mandiri kan sebenarnya kan. Kalau Bukan bisa kayak yang Frimpong. bertahan kan. Iya, yang benar-benar bisa sendiri gitu kan. Iya. Maksudnya dia mungkin beli Kerkes untuk attack, Iya, iya. mau pindah kan dari kanan Iya, tren kiri. dulu ke kiri Kiri, sekarang. iya. Tapi kenapa beli Frimpong Itu yang yang gue kritik. lebih? Emang itu gue kritik. Itu aneh. Gitu. Memang gue kritik banget. Menurut lu gimana? Menurut dari sisi yang salahnya, Iya. kayaknya menurut gua sebenarnya keputusannya udah tepat sih untuk bench Salah di 2 match terakhir, karena kayaknya sekarang nih Salah nih udah saatnya jadi Udah salah deh. yang masuk ganti ritme, jadi pemain cadangan yang masuk ganti ritme. Cuman lagi-lagi yang gua masih
nggak habis pikir tuh Chiesa. Ini akan terus gue ulang-ulang sampai pada orang pada capek. Ini akan menjadi Karena itu menjadi gila topik sih. utama selalu sih. Anjing Chiesa Karena- dibenci sama Slot tapi dia yang nolongin Debbie. iya, karena menurut gue nggak masuk akal. Lagi-lagi lu nggak mainin dia yang Nggak masuk akal. tadi kan lu bahas soal Salah yang ngebantu defense. Chiesa itu bisa. Szoboszlai jadi bisa punya peran lain. Lu bayangin sisi kanannya tercover, tapi Szoboszlai bisa ngelakuin peran yang lain. Mungkin ininya kali Bayangin verse-nya. kanannya Chiesa, Szoboszlai sama Chiesa, Joe Gomez, Szoboszlai, Chiesa 3. Tapi Arne Slot Aman ngomong, tuh kanan. Verse-nya. tapi Arne Slot ngomong secara profesional ya, gue nggak tahu ini artinya apa. Dia mengindikasi bahwa ini momen humblingnya Salah, bahwa setelah musim yang superhuman musim lalu, dia musim ini menjadi human biasa, dimanusiawikan. Menurut lu tuh Ada. itu konotasinya negatif atau positif? Ya, Dia ngomong iya. kalau Salah momen ini sedang dimanusiawikan oleh keadaan. Pertama kita harus tahu dulu konotasi itu seperti apa. K. Nah, Karim. mulai. Oh, Oktomaniani. obesitas. Ini Hana Bila Sufi komen lagi nih Pak kalau kayak begini Pak. Nggak capek-capek Pak gue di komen sama Hana Bila Sufi. Ya lo nggak diet ya bisa. Lagi Janji diet, doang. Lagi dia udah turun 7 kilo dia. Belum, naik Udah. lagi. Udah Udah. anjing lu. Bangsat bajingan Kalau segini tai. dia kan nggak langsung kelihatan Pak. Tahu Enggak anjing. kelihatan lah. Nggak langsung kelihatan lah, gila lu. Bangsat bajingan 7 kilo mana kelihatan nih jing. Orang kayak gue kelihatan kalau udah 40 kilo, 50 Iya. kilo baru gue kelihatan gue kurus goblok. Ya udah. N Enggak 7 kilo, 6 kilo lu juga lebay. 1 kilo doang. 6 kilo lu ngomong sama gue 2 minggu lalu. Logikanya udah 7 kilo minimal. Nanti naik lagi kan Iya. gitu. Nah, cuman Terus N. Karena Enggak, udah balik. Tadi menurut lu Oh, iya. statementnya Slot itu statement yang menghumble Salah apa malah nge-support dia? humble satu ya. Di sisi lain kita juga menunjukkan bahwa performa Salah selama ini itu juga bukan karena salah sendiri. Tapi kita udah bahas tuh soal tren di Real Madrid. Ternyata kehilangan sosok playmaking defender atau apapun lah itu di sisi kanan yang biasa ngasih supply ke Salah, habis itu dicabut ke Madrid, itu sangat berpengaruh banget. Dan gimana Salah ini memang dia terkenalnya memang sangat bisa mengeksploitasi momen lini yang sempit dengan waktu cepat. Dan karena tidak ada switch cepat yang tadi dari tren itu benar-benar hilang. Dan ini membuktikan juga bahwa kalau memang lu mau ngoptimalin Salah lagi, Liverpool harus nambah selain Wirtz untuk jadi peran playmakingnya ke Salah. Karena Wirtz ini kan bisa dibilang dibeli untuk di nomor 10 jadi selain gol playmaking juga kan. Cuman nggak cukup cuman Wirtz karena Wirtz itu lebih yang close to the Luxury box. juga lagi, Bos. Enggak kayak Makanya. Szoboszlai. Iya. Luxury juga. Sebenarnya pada itu bisa dipakai sama Szoboszlai, cuman gua nggak tahu kenapa Szoboszlai itu lebih ke work rate dan lain-lainnya itu yang bagus, tapi dia harusnya kan bisa ngasih umpan yang spray pass ke Salah gitu. Ya mungkin dia Cuman- lu bayangin gak sih satu orang kerjaannya sebanyak Nah itu? itu dia, Iya, itu dia. Szoboszlai, iya. Itu dia masalahnya. Kerjaannya sebanyak itu. Jadi Liverpool menurut gua harus beli satu playmaker lagi yang memang Ini sih kemarin ya, menurut bisa gua ngebantu gagalnya musim ini tuh memang benar-benar refleksi gagal transfer Liverpool menurut gua. Enggak, ini Dari refleksi. overspending striker dan lain-lain tuh udah. Ini refleksi adalah pembuktian kalau misalnya Arne Slot lebih peduliin ego dia dibanding mau kemenangan tim ya. Ya. Dan much respect buat Sunderland, lagi-lagi Regis Lebris menahan imbang Liverpool di Anfield. Whatever this condition dari Liverpool, lu datang ke Anfield nahan imbang sebagai tim promosi. Hampir menang juga, itu keren banget. Itu Chiesa, kalau nggak Chiesa kalau Chiesa nggak mau ikut track back, dia lebih milih dan dia lebih milih untuk nge-cover bareng Alisson dan bukan dia turun, itu 2-1. Dan gue berani jamin berapapun Sunderland gak akan gue degradasi. Nggak bisa. Berapapun. Kayaknya udah hampir udah susah ya. Iya. Ntar lagi. Kayaknya Aman banget dia. dan emang gilanya emang Borte itu ngehadirin banyak pemain yang level Eropa Level banget. Eropa banget. Dia cuma butuh 17 poin lagi. untuk Iya. selamat. Untuk 40 Untuk ya? selamat. Buat Iya, 40 ya. Dia 40. berapa sekarang nih? 23. 40 itu Minggu lawan kalau City iya. kan. tingkat 17 itu masih deket. Enggak apa 40 tuh maksudnya kan hitungan standar biasanya 40. 40 aman. 17 berapa ya? Tapi masalahnya standar. Wolves cuma 2 poinnya. Ya, Itu makanya, problemnya. Tapi 20. 40 aman lah. Oke, Mungkin yang kesian standar. terakhir Wirtz ya, kesian. Masih 0-0 berapa gua enggak tahu. Tapi gue baru nggak itu gol emang kalau misalnya itu bola kalau nggak kena sama pemain Sunderland itu nggak on goal. Nggak. Itu nggak gol. Gol lah. Astagfirullahaladzim. Gol lah. Bisa Itu gol bola- bisa nggak bisa gol bisa Itu bola nggak? itu bola ke sini.
kena pemain Sunderland ke gawang. Enggak, yang enggak gol tuh Doku nanti. Kalau nggak di flag out tuh dia. Oh, kita belum bahas City. City menang. Di sini. 5-4. Astaga. Udah kita langsung aja nih selesain best playernya Liverpool siapa? Ini game ini siapa best player? Talbi. Siapa? Gue Talbi. Kayak Talbi sih ya. Talbi gila. Talbi ya. Oke. Gua siapa? Leve. Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre menjadi bintang di game sebelumnya memang. Iya, dan Pas lawan Bournemouth. nama-namanya ada Enzo Lefebvre, Enzo Fernandez, Enzo Maresca, Enzo Celestin. Oke, gue juga Enzo best player Enzo Lefebvre. Lo siapa? Gue Xhaka aja Xhaka. Granit Xhaka, Karim. Karim. Leve dia. Oh, Enzo Lefebvre, Karim. Baca. Tadi apa? Talbi. Shamsdin Talbi. Worst player? Worst player. Agak bingung gue. Gue bingung. Gue sih, menurut gue mohon maaf. Arne Slot. Alexander Isak. Di game ini Isak. Kenapa? Nggak ada create chance-nya. Itu lebih create chance-nya lo kemarin lo nonton yang create chance Soboslai, yang mereka semua nge dari luar. Saking nggak percayanya nih dia punya striker nih. Iya. Atau nggak bisa ketutup. Alexander Isak. Kalau gue, ya boleh deh Isak juga. Lo? Gue sama. Gakpo. Gue Gakpo juga. Oke. Thumbs up untuk Sunderland gue. Sunderland. Gue lagi. Gue untuk Liverpool karena Kenapa? Hoki. Itu kalau nggak Chiesa, Hoki dapat 1 poin di ya? sini Hoki dapat 1 poin. Oke, kita langsung aja ke game terakhir, game paling fenomenal dengan 9 gol. City berhasil memukul Fulham 5, tapi Fulham pukul balik 4 di Craven Cottage. Ini udah unggul 5-1 ya. Babak 1 kalau nggak salah 3-0. Ya 3-0. 3-0. 3-1. 3-1 ya? 1 babak pertama. 3-1 di babak kedua bisa begini. Gue ngelihat ada 2 poin topik yang bisa kita bahas dalam waktu 10 menit lah. Tidak. Yang pertama adalah Haaland udah bosan nyetak gol. 100 gol. Kayaknya pengen main role playing jadi false nine. Anjing. Iya kan? Jago banget. Apalagi di assist pertamanya waktu dia agak ngedrop hold up abis itu ngasih assist. Ke Reinders. Ya. Terus yang kedua adalah ada problem apa dari City yang hampir semua golnya Fulham ini memiliki problem yang sama, di mana digeber. Bukan digeber, sensor atau komando counter press-nya itu kosong. Jadi bola liar itu muntah aja gitu. Lo harus Gak ada sama sekali Enggak, bola muntah tuh nggak ada sama sekali yang gedor gitu loh. Tapi yang gue lihat sih depan boxnya nggak ada ya. Semua masuk dalam box. Itu masalahnya. Setup presiden Yang gue lihat ya dari semua golnya itu yang awal Iwobi. Semua setipe kan? Iwobi, terus si Chukwueze 2 kali itu benar-benar depan kiper semua. Deret. Sisa jauh, agak jauh di depan, di tengah. Ya depan situnya kosong sama Oke lah, secara line misalnya secara setup line-nya begitu. Tapi secara respon dari ngejar bola muntahnya itu juga nggak impresif gitu loh. Kalah cepat. Kalah cepat. Karena terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh lo ke dalam. Jadi lo abis ketarik ke belakang, udah terlalu masuk, bola pasti lebih cepat dari orang dong. Iya. Si yang muncul ya orang, kalau Iwobi udah ready banget itu Iwobi. Kalau Chukwueze larinya lebih dapat. Iya. Tapi yang gol keberapa tuh yang keren? Yang gol siapa? Gol City. Enggak, gol Fulham. Fulham yang semua keren anjir. Chukwueze yang dari kanan tuh yang paling berasa banget. Itu gol ketiga kedua. Yang paling parah yang gol Chukwueze terakhir. Itu masih dalam box. Iya. Itu yang Ya berarti kosong. gol yang sebelumnya itu ya. Gol Iwobi juga Keren Itu kan dia luar. Iwobi Di luar. tendangannya Iwobi di luar. mewah. Tendangannya mewah. Ini lo harus lihat aslinya setup defense-nya Pep di game kemarin tuh gue gak tahu dia apa semua game kayak begini, cuman yang kemarin gue perhatiin dia lumayan pede dengan man mark. Ya. Gvardiol selalu ketarik. Untuk masuk ke dalam ngikutin striker siapa sih? Jimenez misalnya. Kok Jimenez? Rahul. Oh iya Jimenez ya, Jimenez misalnya masuk ke dalam. Jimenez keluar. Gvardiol tuh langsung loncat. Selalu dia langsung loncat. Dia langsung mau nutup. Jadinya kosong. Si O'Reilly masuk ke dalam. Gvardiol jadinya ke belakang, jadinya jelek. Setupnya gue bingung kenapa setup mereka. Makanya kelemahannya Melmark itu adalah kalau lu nggak pinter ngeantisipasi counternya, lu ke counter, lu ke acak sendiri, Iya, ngerti nggak? lobang. Lu Jadi keriting jadinya, berantakan, jadi keriting. Organisasi lu tuh shape lu malah jadi keriting. Itu gue perhatiin gue di match kemarin, gue kayak kok bisa begini. Ya. Cuman golnya juga ya Donnarumma dipertanyakan juga. Oke, terakhir mungkin dari gua adalah apakah kemenangan yang cukup dramatis di 2 game terakhir, 3-2 lawan Leeds, terus 5-4 lawan itu Fulham, nggak sustainable menurut gue. nggak sustainable. Gini, kecuali lu Tapi berharap. kalau itu nggak sustainable berarti lu sendirian dong Arsenal, nggak ada lawannya dong.
Chelsea nggak bisa. Udah enggak gue jadi lo. Enggak, maksudnya gini. Gue Pepsi. Gue Pep. Masa 5-1 lo main nggak nurunin apa-apaan. Yang masuk Savinho, Cherki. Mau Yang cuma geber. diganti Nico, ganti Johnston. Mau kemana nih? Dari 5 mau kemana? Ya mau 8 mungkin Pak, mau Ya abis 6. 3, lo 3 dalam waktu nggak jauh kayak gitu udah deh. Rest Nggak, deh. tapi kalau dari perspektif Fulham ya menurut gua 3-1 di babak pertama tuh agak sedikit nggak fair buat Fulham menurut gue. Gini, dalam artian gini ya, sebelum pada marah-marah nih. Fulham Siapa yang marah? nggak ini komen. Fulham itu menurut gue bermain on the ball-nya bagus menurut gue. Sirkulasi bolanya, build up dari belakangnya. Cuman memang forwardnya City ini terlalu superior. Dan rotasi pemain City juga di lini depan juga bagus. Reinders dan Haaland dan lain-lainnya, dan Fodennya bagus banget. Dan jeleknya Fulham di babak pertama itu adalah di recovery-nya. Makanya Foden bisa golin itu kan dari set piece kan. Gue ngerasa dia kurang nutup si Foden, terjadilah tuh golnya Foden yang pertama. Cuman on the ball tuh Fulham kemarin memang bisa nyulitin City menurut gue. Cuma sampai final third-nya agak berantakan. Cuma setelah akhirnya dia bisa ngebuka si Emil Smith Rowe yang sundulan tuh, baru babak kedua dia mulai hidup tuh. Cuman jadi gambarannya memang sebenarnya itu fair result karena Fulham dengan talent yang lebih minim dibandingkan City. Enggak, kita ngomongin tadi holistik nih, secara season 2 game terakhir. Nah itu nggak bener-bener sustainable menurut gue. margin 1 gol, kebobolan 2, kebobolan 4. City harus benar-benar di transfer window kalau emang mau benar-benar emang ini. Apa yang lacking, posisi mana? Yang pasti menurut gua right back. Matheus Nunes solid tapi ya dia bukan right back. Perlu right back yang dengan kapabilitas tuh mungkin dia harus cari lebih lengkap. Mungkin harus cari Walker-nya lah, regenerasi Walker. Lebih lengkap sih, ya. lebih lengkap. Siapa yang ada di market nih kira-kira? Right Right back yang kelasnya City Munoz. untuk ganggu Munoz. Tapi nggak. Dalot. Atau kalian sebagai citizen Iya. yang nonton setuju nggak kalau right back adalah posisi utama untuk dirombak? Cuman Nggak bisa pakai Nico sama Johnston, nggak bakal bisa. Main mau berapa lama kayak gitu. Nico oke ya so far. Ya udah. Cuma di press kayak itu kayak Fulham gitu selesai. Ganti Johnston. Rodri nggak bisa diharapin lagi lah, udah belum bisa diharapin. Cuman emang nggak bisa dipungkirin sekarang kan nggak cuman Haaland kan, Foden udah back to his form, 4 gol 2 game. Jadi bisa dibilang ya City nggak rely ke Haaland doang sebenarnya di 3 match ke belakang, tapi ke Foden juga menurut gue luar biasa lah mainnya beberapa game terakhir. Jadi ya ujung-ujungnya pasti defense lah akan yang bikin lu nggak juara tuh ketika defense lu nggak solid. Ya. Oke. Jadi itu akan jadi nggak sustainable, dia harus benar-benar berbenah sih kan dari sistemnya, dan juga harus menurut gue beli satu defender yang fisikal menurut gue. Ya. Dan akhirnya Erling Braut Haaland resmi menjadi top scorer tercepat 100 gol di sejarah Premier League, melewati Alan Shearer kalau nggak salah. 100 gol tercepat, gokil. Langsung aja best player on the pitch. Foden. Lagi-lagi Foden, juga Foden. Haaland. Karim Gue suka Haaland. banget pivotnya. Wah, Haaland 2 kali tiang lagi. gue Chukwueze deh, 2 gol itu benar-benar kayak taman momentum lah buat Fulham. Chukwueze untuk Basya, worst player. Donnarumma. Worst player gue kayak dari City sih harus ini. O'Reilly lah cacat anjing. O'Reilly cacat. Karena O'Reilly-nya. O'Reilly-nya Apa nggak jelas mainnya. Ya instruksinya? mungkin gara-gara itu juga kali ya. Tarikan-tarikan man to man apa. Iya. Nggak ngebantu kan, biasanya O'Reilly bantu banget. Gue juga sebenarnya mau kasih ke defendernya City sih, karena menurut gue kelas City kebobolan 4 sih. Itu sih gue nyalain Pep sih kalau 4 ya. Hah? Iya, Patut itu Pep. Pep. Iya. Pep Ego kan? banget. Itu anjing Pep kok begitu. bisa seorang Pep Guardiola dia ngebiarin aja itu ngaco. Ya udah bisa deh, 5. gue worship Pep. Kok bisa lu, kalau lu Pep, kalau gua mau kayak begitu nggak bisa. Nggak pemain. Jadi O'Reilly deh back. Ya udah. Gue Nico Gonzalez karena menurut gue yang bikin bolong City juga ini tengahnya yang juga nggak solid. Karim? Lah gue udah bilang Siapa? Donnarumma. Oh, Donnarumma. Oke. Thumbs up, Fulham. Fulham. Clear. Wah, lagi-lagi City ya. Kalau misalnya dia bisa. Kalau Guardiola nggak gol apa clearance, dia nggak sama. Mantap. Oke, itu aja guys untuk review midweek minggu ini. Besok hari Jumat kita langsung angkat lagi podcast Pojok Debat untuk preview game-game di weekend. Gue lewat atas Papa JS, Karim Nasar, dan Basya undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.